Nah, baik ya. Kita bahas tentang studi kasus. Oke, kita bahas studi kasusnya itu yang ini dulu, menggunakan norma ya. Atau yang ini pembukuan. Oke. Kita buat yang norma dulu deh. Ini ya. Ini norma. Norma udah pernah Ibu bahas ya waktu di awal ya. Nah, berarti ini dulu deh, nggak apa-apa ya. Soal pembukuan. Nah, kita nanti bahas tentang ini ya. Agung Pambudi bergerak di bidang usaha jasa servis dan pemeliharaan kendaraan bermotor. Merek usahanya adalah lancar, mempunyai seorang istri, Nursita, dan 2 orang anak kandung, yakni Arif dan Anang, yang pada awal tahun 2021 masing-masing telah berumur 25 tahun dan 15 tahun. Arif bekerja pada usaha ayahnya dan setiap bulan menerima gaji sebesar 12.500.000. Nah, ini adalah jumlah yang wajar, dikatakan seperti itu ya. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Agung Pambudi menyelenggarakan pembukuan. Nursita, istri Agung, buka usaha rumah makan, lokasi usaha di samping lokasi usaha suaminya. Jadi bersebelahan maksudnya begitu ya. Ini adalah data kegiatan usaha tahun pajaknya 2021 ya. Ada penerimaan bruto 900 juta dari jasa servis ya. Sedangkan dari rumah makannya adalah 460 juta. Jadi totalnya 1.360 juta. Lalu ada harga pokok. Itu jasa servisnya adalah 355.000, sedangkan rumah makan 191.000 ya. Maka totalnya menjadi 546 juta. Nah, penerimaan bruto dikurangin harga pokok, ketemulah namanya laba kotor. Yang untuk jasa servis laba kotornya adalah 545 juta, sedangkan rumah makan 269 juta. Ya, kalau dijumlahkan menjadi 814 juta rupiah. Kemudian untuk biaya umum dan administrasi ya, jasa servis 150 juta, sedangkan rumah makan 85 juta. Ya. Nah, dan laba bersih usaha ya, untuk jasa servis laba kotor dikurangi biaya umum itu adalah 360 juta, sedangkan rumah makan ya 269 juta dikurangi dengan 85 juta yaitu adalah 184 juta. Nah, kemudian dalam biaya umum dan administrasi sebesar 270 juta itu termasuk biaya untuk membayar gaji Arif sebagai karyawan ya sebesar 30 juta. Lalu ada PBB tempat usaha tahun 2021 3 juta. Lalu ada pajak dan retribusi daerah 3 juta. Sumbangan HUT RI sebesar 1 juta. Nah, ini teman-teman diminta untuk menghitung besaran PPh terutang atas nama Agung Pambudi ya untuk tahun pajak 2021 serta kurang atau lebih bayar PPh tahun 2021. Lalu hitunglah PPh pasal 25 tahun 2021 sebesar 90 juta rupiah atau 7.500.000 per bulan. Ya, baik, ini kita jawab dulu ya. Kita buat kertas kerjanya terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke ya. Ini nanti revisi ya. Ini harusnya 2.500.000 bukan 12.500.000 ya. Maaf nih. Ya. Ini revisi. Ya. Jadi ini 2 juta
2.500.000 ya. Bukannya 12.500.000. Gitu ya teman-teman ya. Ini menjadi 2.500.000 karena 2.500.000 dikali 12 itu kan 30 juta ya ini. Oke. Ya, kita siapkan untuk apa namanya? Kertas kerjanya ya. Kita siapkan untuk kertas kerjanya. Sebentar. Ibu buka dulu untuk Excel-nya. Sudah muncul di layar Excel-nya? Udah, Bu. Ini ya. Kita buat kertas kerja terlebih dahulu. Kita susun, ingat ya tadi ada 2 usaha ya. Dari usahanya Agung Pambudi dengan istrinya gitu ya. Jasa servis ya tadi. Jasa servis. Istrinya usaha apa tadi? Rumah makan ya? Iya, Bu, rumah makan. Terus jumlah ya. Koreksi. Diskon baru diskon. Penerimaan bruto gitu ya. Itu servis tadi berapa? 900 ya. 900 juta, Bu. Oke, rumah makan 460 juta. ya 460. Itu makan ya. Jadi 1.360. Itu ada harga pokok ya. Harga pokok ini 335. Nanti kalau saya salah tolong diinfoin ya. Maaf, 355, Bu, Oh, harusnya. 355. Oke, baik. Ini 191 benar ya? Iya, Bu, betul. Lanjut. Habis harga pokok, laba kotor ya? Laba kotor. Kita kurangkan saja. Ada biaya umum dan administrasi ya? Iya, Bu. Ini berapa jasa servis? 185 juta. Oke, rumah makan? 85 juta. Terus laba bersih. Nah, ini kita kurang. Ya. Gini ya, kurang lebih ya. Iya, Bu. Kita lanjut ya. Bentar.
Oke. Benar nggak? Ininya 184 ya. Nah, sekarang kita lihat PTKP-nya. Koreksi fiskal dulu ya. Koreksi fiskal untuk biaya administrasi. Coba Ibu sebentar ya. Ibu capture dulu untuk soalnya biar ditempel maksudnya gitu. Wait. Kita nggak boleh balik. Oke. Masih pindahin. Oke. Ini ya, biar apa namanya? Kita enggak buka tutup. Nah, ini tadi coret ya. Ini 2.500.000 ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan, Bu. Ya, jadi ini 2.500.000 tadi ya. Ini biar saya nanti deh. Oke. Oke. Nah, di sini kan di dalam keterangan ya. Dalam keterangan dikatakan bahwa Oke, ini ya. Ada gaji arif ya. Nih, dalam biaya umum dan administrasi ya, ada gaji arif sebesar 200 biaya umum dan administrasi sebesar 270 juta termasuk biaya untuk membayar gaji arif ya 30 juta. Nah, ini sudah benar ya. Ini sudah benar. Jadi nggak perlu dikoreksi. PBB tempat usaha juga ini sudah benar ya. Oke. Pajak dan retribusi daerah 3 juta ini sudah benar. Nah, berarti kalau untuk yang ini sumbangan HUT RI sebesar 1 juta. Nah, ingat kalau ini kan sumbangan yang kaitannya tidak ada hubungannya dengan biaya 3M, betul kan? Nah, maka ini kita koreksi sebesar 3 juta. Kok 3 juta? Maaf, 1 juta ya. Nah, berarti di sini ya, koreksi fiskal 1 juta. Oke, nah, maka ya jumlah fiskalnya ini tetap kan tidak ada perubahan. Tuh. Kayak gini.
Ini ada perubahan. Jadi 269 ya. Jadi 545 ya untuk laba bersih usahanya 545 juta. Gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke PTKP. Kalau dari soal di atas PTKP-nya berapa nih? Kan dia memiliki anak 2 ya enggak? Menikah miliki anak 2, anak kandungnya Arif, tapi dia Arif usianya 25 tahun dan sudah bekerja ya sebagai karyawan di usaha ayahnya gitu kan. Sementara Anang umurnya 15 tahun. Jadi berapa ini PTKP-nya? Istrinya punya usaha. Oke, berarti 54 juta, Ibu. ya, statusnya berapa? Kawin. Satu ya, Bu? Kawin 4.500. Iya, kawin 1. Oke. Nah, ini untuk menentukan PTKP-nya, kita lihat dulu dari statusnya nih. Oke, tanggungannya udah jelas 1, karena anak yang pertama atas nama Arif ini, dia sudah bekerja, jadi sudah memiliki penghasilan ya. Jadi kita coret dalam status PTKP-nya ya. Oke. Nah, berarti K1 hanya menanggung anaknya si Anang saja. Nah, sekarang kita lihat lagi status istrinya gitu. Nah, status istrinya apa nih? Oh, istrinya ternyata dia bukan sebagai karyawan kan? Bukan memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja. Ya enggak? Tapi melainkan dia memiliki usaha rumah makan. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Memiliki usaha rumah makan. Oke. Ya. Nih, istri Nursinta buka usaha rumah makan. Ya. Nah, berarti apa? Istrinya kan memiliki usaha, ya, memiliki penghasilan sendiri. Nah, kalau istrinya hanya bekerja, ya, tapi hanya satu pemberi. Dari satu pemberi kerja, statusnya benar tadi, K1. Nah, tapi di sini istrinya, dia memiliki usaha rumah makan. Jadi, kita buat di sini statusnya kawin, istri bekerja, tanggungan 1. Ya, paham nggak bedanya tadi teman-teman yang saya jelaskan? Jadi karena istrinya punya usaha, maka dianggap dia statusnya bertambah, yaitu istri bekerja. Oke, kalau misalkan istrinya hanya bekerja di satu pemberi ya, istrinya hanya bekerja pada satu pemberi pekerjaan ya, baru statusnya K1. Oke. Nah, jadi kalau KI 1 ya, berarti WP sendiri ya, WP sendiri berapa? 54 juta ya? 54 Bu. Ya, 54 juta. Nah, terus apa lagi? Oke.
Oke, istri bekerja. Terus istri bekerja. Tambah lagi kan 54 juta. Oke. Lanjut, ada tanggungan. Tanggungan 1 ya. Berarti 1.500.000. dikali 4.500.000 saja. Oke, nah maka ini kita jumlahkan. Ibu mau nanya dong. Iya, boleh. Kalau misalkan dia istri ya Bu, berarti kan itu istilahnya kena yang PTKP kawin. Nah, kalau dia istrinya bekerja, berarti udah nggak kena PTKP yang kawinnya itu. Iya. Oh iya, ya, sorry. Ini tambahin dulu. Bentar. Ada WP kawinnya nih. Tinggalan, maaf. Betul. WP kawin kan 4.500.000 kan. Nah, jadi 117 juta. Tetap, karena kan yang hitung kan ini PPh suami. Kalau PPh suami harus dihitung WP kawinnya. Kecuali kalau menghitung PPh-nya si istri, tetap statusnya adalah tidak kawin. TK 0 ya kan? Seperti itu. Ini karena menghitung PTKP suami atau si Agung ya. Oke, ini ya. Jadi jumlahnya adalah 117 juta PTKP-nya. Oke. Nah, jadi begini maksudnya teman-teman. Untuk PTKP dari si Tuan Agung Pambudi ya. Oke, nah. Tadi udah ingat ini ada istri bekerja atau disebut dengan istilah penggabungan penghasilan. Ini biar enggak bingung dengan istilah-istilah ini. Gini ya. Jadi ada penggabungan penghasilan sebesar 54 juta. Oke. Maka jumlah PTKP-nya ya, jumlah PTKP-nya adalah 117 juta. Nah, ini udah kita hitung. Nah, ini harusnya di sini. Nah, saya pindahkan. Karena dia nanti mengurangi dari jumlah fiskalnya. Ya. Nah, dari sini baru ketemu penghasilan kena pajak. Oke. Atau PKP, penghasilan kena pajaknya. Kita kurangkan ya. Menjadi 428 juta. Nah, baru kita hitung deh besaran dari PPh terutangnya. Terutang. Oke. Ingat, lapisan yang pertama berapa dulu? Lapisan pertama 5%. Dikali berapa? Ini 2021 ya, tahunnya ya. Masih pakai yang lama nih. 50 juta ya. Iya Bu, 50 juta. Oke. Nah, lapisan yang kedua berapa? 15%. 15%. Dikali berapa? 200 Sisanya kan? juta. 428 juta dikurang 50 berapa? Ya. Sisanya berapa? 428 dikurang 50. Sisanya berapa? 378 juta. 378 juta. 378. Ini sisanya ya, kan 428 dikurangin 50.
Kita kalikan dengan Bu, maaf Bu, nggak 200 juta dulu Bu. 200 juta kan ini sebentar. Oh iya benar lapisan yang kedua benar-benar. Terima kasih. Ya harusnya kan sampai 250 ya. Oke, Iya, terima makanya kasih. bingung. Ya, kenapa nggak bilang? Jangan bingung. Udah bilang tadi Bu, Ibu bilangnya 378 pengurangan. Oh gitu. Maaf saya nggak dengar. Oke, makasih. Kurang jelas mungkin nyampe ini ya, maaf. Oke, nah baru sisanya. Sisanya ini kan 250 kita kurang 428. Nah, lapisan yang kedua berapa? Lapisan yang ketiga 25% 25%. dikali sisanya. Sisanya berapa nih? 178. 178 ya. Bentar. 178 juta. Sama dengan 25%. Kita kalikan dengan 178. 223. Oke, ini udah selesai. Jadi hanya 3 lapisan ya. Karena di sini masih di bawah 500 juta. Oke, ini udah ya. Udah semua. Nah, jadi jumlah PPh utangnya berapa nih? Jumlah utangnya adalah itu ya. Summary. Hmm, 77 juta. Gitu ya. Bener kan? 77 Ya, benar. juta. Oke, ini udah. Nah, dari sini baru ada apa lagi? Kredit pajak ya. Kredit pajaknya nanti kita lihat lagi di soal. Ada apakah kredit pajaknya di sini? Nah, ini ya. PPh pasal 25 sebesar 90 juta atau 7.500.000 per bulan. Oke. Berarti berapa ini tadi, maaf? 90 juta. Wah, berarti kurang bayar apa lebih bayar nih? Kredit pajaknya. Kurang bayar, Bu. Ya nggak sih, Bu? 90 juta. Berarti nah, ini PTKP apa? PPh terutang lebih kecil dari kredit pajak. Lebih bayar apa kurang bayar? Kurang bayar. Coba dilihat dulu. Lebih bayar. Iya, lebih Bayar, Bu. bayar jadinya. Nih, ini itu kan dikurang dengan ini. Nah, jadi lebih bayar. Lebih bayar ya karena kan tadi udah jelas. Ya. Nah, nih. Karena PPh terutang lebih kecil daripada kredit pajak. Ya. Maka untuk PPh ya PPh terutangnya atau PPh lebih bayar PPh akhir tahunnya ya. Lebih bayar sebesar 13 juta. Oke. Nah, nih ini contohnya untuk studi kasus si Tuan Agung Pambudi ya untuk menghitung PPh tahun 2021. Oke. Nah, kalau lebih bayar ya artinya nanti pada saat pengisian SPT tahunannya tinggal dilihat bisa dikompensasikan atau direstitusi nantinya. Ya. Nah, sekarang kita membuat ini ya, besaran angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2022.
apabila SPT tahunan PPh pasal 2021 disampaikan ke kantor pajak ya, ke kantor pelayanan pajak tanggal 20 Maret 2022. Nah, berarti kita di sini buat lagi perhitungan ya. Ini kan bentar. Nah, ini jawab ya, jawaban ini jawab. Oke. Nah, ini kan tadi ya, perhitungan PPh terutang ya, atas nama Agung Pambudi ya, untuk tahun pajak 2021. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita hitung yang besarnya angsuran PPh 25 ya. Oke, kita hitung yang kedua atau yang B ya. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 atas nama Agung Pambudi ya, untuk tahun pajak 2022. Oke. Nah, kita buat keterangannya bahwa ya, asumsi hitungan Pambudinya ya, Agung Pambudinya adalah pengusaha tidak ditetapkan sebagai OPPT. Jadi orang pribadi penghasilan tertentu gitu maksudnya ya. Nah, ini kita lihat keterangannya ya. Nah, berarti di sini ada penghasilan neto. Penghasilan netonya. Oke, ini kita pindahkan saja. Penghasilan netonya ini ya, yang laba bersih usaha yang 545 ya. Pindahkan. Lalu hasilan neto tidak teratur, itu kan ada nggak? Nggak ada kan ya? Di 0. Lalu di sini penghasilan neto teratur gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan. Oke. Nah, PTKP tadi berapa? Kawin gitu kan. 1000 kerja, tanggungan 1 ya. Tadi berapa jumlahnya nih? 117. Oke, kita turunkan. Sama kan, nggak ada perubahan kan untuk PTKP ya? Karena kan ini statusnya tahun 2022. Nah, berarti ini penghasilan apa namanya? Nah, pajak ya. Oke. 48. Oke. Ada PPh terutangnya. Hitung nih. PPh terutangnya nggak ada perubahan kan, sama ya, jumlahnya ini ya. Jadi saya langsung aja ya, nggak usah saya hitung lagi masuknya. Sama nih, saya pindahkan dari sini. Nah, kredit pajaknya ada lagi nggak? Pemotongan atau pemungutan ketiga. Beda kan? Karena kan ini dibayar hanya untuk tahun 2021 aja kan, ini keterangan.
Ya, ingat ya nih PPh pasal 25 hanya 2021 saja. Ya. Jadi di tahun 2022 itu tidak ada ya, 0 berarti. Lanjut, berarti bentar. Yang harus dibayar sendiri. Harusnya ini dikurangi. Oke. Nah, jadi PPh pasal 25 sebulan. Nah, gimana rumusnya? Ya kan, ini 1/12 kita kali 77 ya. Nah, nih. Jadi PPh pasal 25-nya 1/12 dikali 77 juta. Nah, dapatlah 64 juta 6.416.667. Oke. Ini udah ya, kita kurang. Oke. Nah, nih udah selesai untuk apa namanya? Studi kasus dari Agung Pambudi yang menggunakan pembukuan. Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini ada. Cukup ya, ini udah selesai teman-teman untuk studi kasus yang Agung Pambudi ini. Ini saya buat tabelnya dulu sebentar. Jadi nanti bisa buat belajar teman-teman. Oke. Ya. Kredit pajak. Kurang ya. Juta. Ini. Oke, selesai teman-teman. Untuk ini yang pembukuan. Nah, sekarang berarti satu lagi ya. Ini baru jam 7, berarti satu kasus lagi ya untuk yang pencatatan. Oke, pencatatan kita lihat. Nah, ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk ini? Teman-teman silakan. Kalau ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Untuk yang studi kasus ini, pembukuan. Ada pertanyaan? Halo? Ada, Bu. Oke, berarti udah jelas ya. Begini ya. Bu. Ya, Oke, Bu. baik. Berarti kita lanjut ke contoh yang kedua. Yang pencatatan ya, yang menggunakan norma. Oke, jadi nanti minggu depan kita bisa latihan untuk yang mengisi SPT. Ini ya. Saya capture dulu ya soal yang kedua, nanti kita tinggal jawab aja. Wait. Saya capture dulu. Nah, udah muncul di sheet yang kedua ya, dengan norma atau pencatatan. Nah, ini ya soalnya. Nugroho statusnya adalah kawin, tanggungan 1 orang anak kandung,
dengan NPWP 08 sekian-sekian. Usaha dagang, tekstil, dan jasa angkutan darat atau angkutan kota. Krisna Nugroho juga anggota di mana menjabat sebagai Direktur FA Firma ya, Firma Nadaro. Septi merupakan istri Nugroho, merupakan karyawati PT Sentosa. Nah ini, istrinya sebagai karyawati. Memiliki usaha salon juga dengan NPWP suami. Jadi penggabungan penghasilannya. Nomornya sama 07890 sekian-sekian. Dalam menjalankan usahanya ya, wajib pajak memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Persentase norma perkiraan penghasilan neto untuk usaha dagang tekstil 30%, jasa angkutan darat 25%, dan jasa salon 30%. Nah, data kegiatan atau penghasilan Nugroho dan istri untuk pajak tahun 2021 sebagai berikut. Nugroho ya dengan peredaran bruto atau omset dari usaha dagang tekstilnya sebesar 1.250.000.000. Ya, nanti kita tinggal kalikan aja nih ya dengan masing-masing tarifnya. Jasa angkut darat ya atau angkutan kota dengan omset 500 juta. Gaji bersih sebagai direktur di firma Nadaro 65.500.000. Dalam tahun 2021 memperoleh bagian keuntungan sebagai anggota di firma Nadaro sebesar 100 juta. Selama tahun 2021, Nugroho menerima bunga deposito sebesar 15 juta. Nah, sementara Septi, penghasilan itu sebagai karyawati berdasarkan bukti potong PPh pasal 21, Form 1721A1 sebesar Rp146.500.000. Penerimaan bruto salon ya sebesar 95.500.000. Di samping itu bulan Desember 2020 Septi menerima warisan berupa rumah ya bernilai 1 miliar. Rumah tersebut mulai bulan Januari disewakan kepada Haji Naim dengan uang sewa 60 juta. Kontrak sewa ditandatangani 5 Januari 2021 dan uang sewa diterima penuh pada saat penandatanganan. Pertanyaannya, berapa jumlah PPh terutang? Nah, ini maaf nih. Ini lupa lagi nih saya ngeditnya. Yaitu tahun 2021 seharusnya ya, karena di sini di awal ya sudah keterangannya. Maaf ya teman-teman. Ini saya edit ya. Bukan 2015 ya. Tapi 2021. Oke. Itu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita mulai hitung terlebih dahulu. Sudah siap nih untuk dijawab teman-teman? Sudah siap? Siap. Oke, Siap, baik. Ibu. Iya, ayo kita mulai yuk. Hitung dulu ya. Ini penghitungan ya, penghitungan PPh orang pribadi ya, orang pribadi atau pajak penghasilan orang pribadi. Kita ini mohon izin ya. Ini ada penghasilan dari usaha ya, usaha dagang, terus ada usaha jasa angkutan ya, dan jasa salon. Ya, mohon izin break dulu sebentar karena azan ya.
Oke, baik Ibu lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, ini kan ada dua penghasilan ya dan penggabungan penghasilan antara suami dan istri. Jadi kita hitung dulu untuk penghasilan suaminya ya. Atau di sini si Nugroho ya. Nugroho begitu ya. Ya, penghasilan, maaf. Ini peredaran bruto ya, peredaran bruto. Terus kemudian dia kan menggunakan norma ya. Salah tadi saya ini buat di norma, baru di sini ada penghasilan neto. Oke. Peredaran bruto dari usahanya dia apa itu? Nih ya. 1 miliar ya. Peredaran bruto atau omset dari usaha tekstil ya. Oke. Ini aja deh. Nah, nih. Usaha dagang tekstil ya. Usaha dagang tekstil. Jadi berapa? 1.250 juta, Bu. Oke, normanya berapa tadi? Berapa persen? 30%. 30%. Oke. Nah, berarti penghasilan netonya ya. Ini pindah dia. Karena tadi berubah teks kolomnya. Ini ya. Kita kalikan saja gitu ya. Jadi 375 juta. Yang kedua usahanya apa? Jasa angkutan darat ya. Omsetnya 500 juta. Oke. Jasa angkutan darat 500 juta. Tadi berapa ini normanya? 25%, Bu. Oke. Ini kita kalikan saja. Itu ya. Ada lagi nggak setelah itu? Nggak ada ya? Ada, Bu. Nah, ini gaji bersih ini nanti aja di pas pada saat penghitungan penghasilan netonya ya. Keuntungan juga sama. Ini nanti kena PPh final untuk yang bunga deposito ya. Oke, lanjut kita ke penghasilan. Ini jumlah ya. Jumlah dulu deh. Jumlah penghasilan suami ya. Summary boleh. Menjadi 500 juta untuk jumlah penghasilan suami. Sekarang yang poin B, penghasilan istri ya. Di Septi namanya. Oke, kita hitung lagi. Si istri ada usaha salon ya tadi ya, udah jelas ya. Iya, Bu. Nih, peredaran bruto salon 95 juta ya. Oke, berarti di sini usaha jasa salon ya. Salon, penghasilan brutonya tadi 95.500.000, Bu. Tarifnya berapa? Maaf. 30%. 30%. Oke, nah ini kita tinggal kalikan saja ya. Nah, ini 28.650 gitu ya. Lanjut. Dia ada pekerjaan ya sebagai karyawati kan tadi atau karyawan nih 1465. Nah, ini berarti penghasilan itu sebagai karyawati ya, atau satu pemberi kerja. Berapa tadi gajinya dia? 146.500. Itu ya. Oke, bentar ini saya bikin apa? Nih, ada dulu ya.
Oke. Lanjut. Ada lagi nggak penghasilan dia? Ada ya? Oke. Iya, nggak ada, Bu. Tarifnya, oke udah ya. Nah ini kita hitung ya. Kita hitung C-nya. Ini. Berarti ini kan jumlah penghasilannya. Penghasilan. Ini kita summarize saja. Nah, jadi C-nya adalah penghasilan dalam negeri lainnya ya. Penghasilan dalam negeri lainnya ada nggak? Coba kita lihat penghasilan dalam negeri lainnya. Nggak ada ya? Gaji bersih. Nanti ini belakangan 65.500-nya. Ada lagi nggak? Penghasilan dari luar negeri, penghasilan neto, zakat, dan lain-lain. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, udah. Oke, berarti kita hitung dulu untuk lanjut penghasilan neto ya. Total penghasilan neto atau jumlah penghasilan neto. Kita tambahkan. Kalau ada ya, kalau nggak ada nggak usah. Jumlah penghasilan netonya 675.150.000 rupiah. Oke, sekarang kita, nah ini dia ada bayar zakat tuh nggak sih di sini? Ada nggak? Gaji bersih nggak ada ya? Aduh, sebentar. Oh ya, nih saya kasih keterangan dulu deh kenapa ini gaji bersihnya nggak masuk. Nih ya, oke. Ini sebagai direktur, ya, ini bukan objek ya teman-teman, bukan objek. Ingat ya, bukan objek penghasilan ini. Oke. Terus berikutnya apa? Yang keuntungan laba ya. Keuntungan laba sama ini juga bukan objek nih. Mana nih? Bagian keuntungan sebagai anggota firma ya. Ini bukan objek. Ini juga ya, bukan objek. Jadi tidak bisa sebagai penghasilan neto dalam negeri lainnya. Menerima bunga deposito ini final, ya enggak? PPh final. Betul kan? Bunga deposito ya. Ini disebut PPh final. Atau pasal berapa teman-teman? Pasal 4 ayat 2. Betul kan? PPh final 4 ayat 2 kan? Oke ya, jadi paham ya maksudnya itu ya. Lanjut. Dia ada bayar zakat nggak? Nggak ada ya. Kalau ada bayar zakat, di situ menjadi pengurang nantinya. Coba kita lihat di atas ini. Menggunakan norma persentase kedua. Oke, nggak ada berarti ya. Nggak ada pembayaran zakat. Kalau ada bayar zakat, berarti nanti dikurangi ya teman-teman. Ingat, zakat yang dibayarkan itu menjadi pengurang penghasilan. Nih ya, karena tidak ada, jadi kita bikin 0 di sini.
Lanjut ya, lanjut. Apalagi setelah itu? PTKP. PTKP-nya berapa nih? Ada yang tahu PTKP-nya berapa? Wajib pajak sendiri. Ya. Masih sama nggak, Bu? 54 juta? Ya, betul. Terus WP kawin kan? WP kawin 4.500.000 gitu ya. Terus apa namanya, penggabungan penghasilan karena istri tadi bekerja sebagai karyawati dan memiliki usaha sendiri ya. Ya. Kalau istri bekerja tadi ya, ini 54 juta. Tanggungan anak satu tadi ya? Iya, satu, Bu. Satu, maka satu kita kalikan dengan 54. Nah, ini udah. Kok 54 juta? 4.500.000. Nah, ini kebanyakan nolnya, maaf. Nah, gini ya. Jadi, jumlah PTKP-nya berapa nih? Sini ya. 117 juta, Bu. Oh iya, benar. Masih ingat berarti sama soal sebelumnya. Oke, nih udah ketemu nih. Jumlah PTKP-nya 117 juta. Oke. Jadi ya, penghasilan kena pajaknya berapa? Penghasilan kena pajaknya kurangkan bentar. Nah, 558 ya, 558.150.000 rupiah. Kita lanjut hitung PPh terutang. Ya, PPh terutangnya. Ini lebih dari 500 berarti berapa lapisan? Ada 4 lapisan, Bu. 4, betul sekali. Nah, pertama kita sini 50 juta ya. Kita kalikan dengan apa itu? Tarifnya ya. Tarifnya 5% kan? Sebentar. Tarifnya 5%. Nah, ini gampang. Nah, yang kedua 200 ya, lapisan yang kedua. Tarifnya 15%. Oke. Yang ketiga tarifnya berapa? 250 juta. Iya, sampai dengan 250 juta sampai dengan 500 ya. Berarti di sini sisanya ya, sisanya ya dikurang ini dengan ini. Ini udah jelas ya. Ini kan 250. Nah, pisan yang ketiga berapa persen? 25% ya. Baru ini sisanya, ya enggak? Iya. Sisanya kurang 500 juta. Nah, tarifnya berapa teman-teman? 30%. Nah, selesai ya. Nih, lanjut. Berarti jumlah PPh terutangnya berapa? Kita summarize saja. Nih, jumlah
berutang. Nah, yaitu 114.2. Ini sudah. Oke. Baru kita kurangkan dengan ada ini enggak? Kredit pajak enggak ada ya. PPH enggak ada. Nah, ini kita hitung ya masing-masing nih atas nama Nugroho dan Septi. Berarti ini perhitungan PPH terutang suami atau si Nugroho. Tuh ya. Oke. Nugroho tadi dia punya penghasilan berapa? Jumlahnya 500 ya. Ya berarti Iya, Bu. keterangannya 500 juta ya. Sebentar. Ibu bikin rumusnya dulu deh. Jumlah penghasilan neto suami gitu kan dibagi Total. iya betul sekali total atau jumlah penghasilan neto aja ya, jumlah penggabungan penghasilan, maaf. Nah, baru dikalikan dengan dikali PPH terutang, ya enggak? Gitu kan? Iya, Bu. Dikali PPH terutang. Oke, wait. Dikali PPH terutang. Ini langsung. Nah, ini rumusnya. Ya. Ini rumus penggabungan penghasilan ya, PPH terutang masing-masing ya, PPH terutang masing-masing. Kita hitung dulu untuk yang Nugroho. Nugroho jumlah penghasilan netonya 500 ya. Kita bagi dengan penghasilan ini ya. Penggabungan penghasilan jumlah Oke. Baru kita kalikan PPH terutang ya. PPH terutangnya berapa nih? 112. Oke. Jadi kalau kita hitung sama dengan Oke. Jelas ya teman-teman ya. Lanjut, sekarang yang penghasilan si siapa itu? Istrinya. Istri Septi.
Oke. Berarti dia punya apa namanya? Penghasilannya 175 ya. 175 juta. Kita bagi dengan ini ya. Benar kan? 675 kan? Nah, Ya, kita benar, Bu. kalikan dengan PPh terutang ya. Oke, PPh terutangnya 112. Oke. Nah, udah selesai deh. Nih. Ini punya suaminya. Ya. Ini punya istri. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya jumlah pajaknya masih ya kalau dijumlahkan ini kita tambah selesai. Sama kan? 112 445. Cuma pembagian proporsional seperti ini. Ya, teman-teman. Tuh udah selesai. Ini untuk yang soal nomor 2 yang pencatatan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Alhamdulillah, berarti jelas ya. Nah, studi kasus ini sudah selesai. Ya. Ya, studi kasus hari ini sudah selesai. Jadi, ya, ini tugas, ini kan pernah jadi tugas teman-teman kan? Nah, hari ini udah saya bahas, ya. Jadi, nanti tinggal dicek lagi ya, diperbaiki kesalahan penghitungannya di mana. Oke, paham sampai di sini? Ini rumusnya ya, teman-teman. Ya, Bu. Paham, Ibu. Alhamdulillah. Ibu minta di-share yang ininya ya, Bu? Ya, nanti lembar jawabannya saya kirim lagi seperti sebelumnya. Ya, ke grup. Oke, nanti Bu. Saya kirim. Ini rumus ya. Rumusnya. Oke, silakan. Sampai sini. Nah, udah lebih 2 menit, nggak apa-apa ya. Baik, teman-teman. Karena sudah selesai materi hari ini, minggu depan pertemuan terakhir ya. Mudah-mudahan bisa Zoom kembali ya, sekaligus nanti kisi-kisi untuk persiapan ujian akhir semester. Mungkin ini materi hari ini yang saya sampaikan tentang studi kasus baik untuk pembukuan maupun pencatatan ya. Nanti teman-teman bisa review lagi, belajar lagi ya. Oke, sebelum berakhir Ibu minta dibuka kameranya ya, sebagai bukti perkuliahan kita. Silakan. Ya. Oke, siap. Baik, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Insya Allah minggu depan kita berjumpa lagi ya dalam secara virtual. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.